Oke teman-teman, jumpa lagi di TFA edisi spesial Ramadan episode keempat ya. Di hari Sabtu tanggal 24 April 2021 masih bersama saya ya, menggantikan Mas Tio Prasetyo selama bulan Ramadan ini ya, membawakan TFA bersama para warrior ya, yang sudah menjalankan KF dan merasakan suka dukanya, up and down-nya, dan juga riwayat mereka sebelum ber-KF. Nah, ini menarik untuk disimak karena setiap orang punya pengalaman yang unik, punya pengalaman yang berbeda. Nah, tapi mungkin juga bisa diterapkan ke teman-teman yang warrior lain, terutama juga newbie yang menyaksikan video rekaman TFA ini nanti. Nah, malam ini kita dengan narasumber kita yaitu Ibu atau Mbak Magda ya. Halo, selamat malam Mbak Magda. Selamat malam Ko Bobi. Hai, gimana Mbak kabar? Baik, puji Tuhan baik. Kita baik ya. Kemarin ini Mbak Magda sempat isolasi mandiri ya Mbak ya? Betul. Ya, jadi sempat sudah isolasi mandiri 14 hari. Puji Tuhan sudah negatif ya. Sebenarnya sempat waktu Japri sama aku bilang ya udah Mbak, perbanyak istirahat dan segala macam. Hari keempat atau kelima ya sudah jauh mendingan, gejala sudah turun. Tapi aku bilang enggak apa-apa Mbak, anggap aja hibernasi, anggap aja bed rest sampai nanti 2 minggu baru tes PCR lagi. Sekali tes PCR langsung negatif. Tapi lengkapnya, ini kita nanti akan simak bersama-sama. Tapi sebelum ke COVID ya, cerita dulu Mbak, awal mula kenal KF, sebelum ber-KF punya riwayat apa, ya kan? Dan nanti yang terutama kita kupas rame-rame adalah up and down-nya selama ber-KF. Silakan Mbak Magda. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih, saya udah diberi kesempatan. Sebenarnya masih seumur jagung. Nama saya Magdalena Patipilohi, tinggal di Pamulang, usia 50 tahun. Biasa dipanggil Magda aja. Jadi saya mau cerita di sini. Saya mulai KF itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi pada tanggal 21 September saya itu medical check up sama mama saya. Jadi mama saya itu ada DM. 4 tahun 4 bulan saya merawat mama. Jadi karena DM-nya itu waktu itu tinggi sekali sampai 400-an, dia jatuh di kamarnya waktu dia mau ke kamar mandi, jatuh di kamarnya sampai bonggol paha mama copot. Akhirnya mesti operasi berapa kali yang akhirnya membuat mama tuh benar-benar nggak bisa jalan. Seperti itu, bisa duduk tapi nggak bisa jalan. Nah, biasanya saya setahun 2 kali itu medical check up gitu. Saya panggil orang dari lab biotech untuk datang. Nah, tanggal 21 September itu saya kok pengen ikutan. Saya pikir aduh kesian mereka datang cuma medical check up mama, saya ikutan. Saya yakin sekali saya sehat waktu itu. Hasilnya itu di lab, hasilnya itu di email jam 3 sore hari yang sama. Pada saat waktu itu saya lagi on the way ke Bandung karena ada meeting project di Bandung. Nah, pas di jalan itu saya lihat hasil mama saya dulu. Puji Tuhan ya, mama semuanya bagus, kolesterol semuanya, EGFR-nya untuk usia mama 74 tahun itu 98%. Gitu. Gula darahnya juga terkontrol karena saya atur pola makannya seperti itu. Jadi udah nggak minum obat gula lagi. Biasanya tuh dulu tuh waktu masih sehat mama tuh konsumsinya tuh gludepatik dan glimapirid. Itu bertahun seperti itu. Pas saya buka punya saya email hasil lab saya shock. Hah? Kok semuanya jelek ya? Jadi triglycerid saya 178, HDL saya 52, lalu leukosit saya 500, epitel 30, bakteri 1, SGPT sama gamma, SGPT 50, gamma 80. Saya langsung panik. Yang bagus itu cuma EGFR-nya aja 100%.
ginjal saya gitu kan. Yang lainnya amburadul gitu. Akhirnya karena saya orangnya kan parnoan, Mas Ko Bobi tahu deh. Saya orangnya panikan. Pada saat saya ngeliat hasil tes itu, wah udah ambiar semua, rasanya udah nggak nafsu mau ke Bandung mau meeting proyek, udah pengen balik ke Jakarta cepet-cepet, pengen cari dokter gitu. Tapi saya bilang udah ntar aja, itu udah jalan, udah deket Bandung, udah nggak bisa di cancel, ya udah. Akhirnya besoknya pas kembali ke Jakarta, saya cari internis. Pas udah ketemu internis, saya disuruh USG abdomen. USG abdomen paginya, malamnya pas saya lagi praktek, langsung kamu bawa hasil USG-nya. Oh iya dok. Lalu pada saat hasil USG abdomen itu, ternyata saya ada fatty liver plus multiple batu empedu. Waktu itu saya nggak nanya lagi multiplenya ada berapa biji ya, karena saya udah nggak karu-karuan juga. Lalu malamnya pas ke dokter, lalu saya disuruh cek juga gula. Nah gula saya itu 231 puasa. Lalu 2 jam setelah makan itu 286. HbA1c saya 7. Wah saya minta ampun. Perasaan nggak suka makan nasi, kok gulanya tinggi ya? Ya, saya doyan kue-kue memang, karena saya suka bikin kue dan saya seneng banget makan kue. Saya lebih baik makan nasi, tapi saya makan kue. Ya ternyata podo wae sami mawon ya, jadinya nah, habis itu pas ke dokter baca, dokter bilang, wah ini harus minum obat gula nih, nggak bisa nih kalau gula tinggi begini, Bu Magda harus minum obat gula seumur hidup, nggak bisa stop. Saya bilang ya udahlah terserah deh. Saya waktu itu sempat lagi stresnya begitu, besoknya gitu, saya sempat ngeliat Usi Egi saya manggilnya, Mbak Agnes Wahatu. Ngomong-ngomong mengenai KF lah seperti itu. Malamnya itu saya telepon, saya nanya, saya ngobrol sampai jam berapa? Sampai jam 11 sampai setengah 12. Habis gitu, oh begitu ya Usi ya. Ya udah, besok saya baca protokol. Saya baca protokol semuanya. Langsung saya yakin tuh, ya saya kayaknya bisa sembuh nih. Saya kuat nih ngejalaninnya nih begitu. Obat dari dokter yang segepok itu saya minum cuma sekali aja waktu itu. Setelah itu saya simpen rapi, tanggal 24 September tahun 2020 saya start KF. Saya beli amunisi, saya siapin, saya mulai, dan hari ini tepat 7 bulan loh Ko Bobi. 7 bulan ya. Nah, iya. Lalu berjalannya waktu, tanggal 10 November, mama saya meninggal. Saya deket sekali sama mama. Saya ini anak tunggal. Dulu saya kemana-mana, mama bawa kemana-mana ngikutin. Pas saya menikah, mama yang gantian saya bawa-bawa. Ikut saya terus. Jadi pas mama meninggal, saya kok rasanya nggak siap gitu loh. Mulut sih bisa ngomong, ya Tuhan tahu yang terbaik buat mama. Tapi hati nggak bisa bohong. Saya depresi tuh, Ko Bobi. Depresi 2 minggu setelah mama meninggal, saya nggak bisa tidur. Saya kok jadi kayak orang ketakutan yang nggak nyaman. Pokoknya jadi anxiety tingkat tinggi seperti itu. Nah lalu suatu malam di akhir November itu, saya kok mau tidur, saya pengen mensi. Sebelum itu saya pengen tensi. Pas tensi itu, loh kok 190 ya? Per 90. Saya udah deg. Saya udah ketakutan. Saya udah parno tuh. Lalu saya istirahat 5 menit di kamar saya, di atas tempat tidur, saya tensi lagi. Waduh, naik 200 per 100. Saya tenang lagi. Saya tensi lagi, terakhir itu 210 per 110. Lalu saya ngomong ke suami saya, Pak, itu kok tensi kok naik sekali ya? Suami saya tahu, suami saya panik. Suami saya bilang gini, nggak bisa, kita ke UGD. Dibawalah saya ke UGD Hermina Serpong. Sampai di UGD Hermina Serpong itu jam 12 malam. Ditensi lagi, sama kok. Hasilnya sama seperti yang saya tensi di rumah, 210 per 110. Dokternya panik. Heart rate saya itu saya ingat banget 115. Kayak orang habis lari stadion GBK. Nah lalu
habis gitu dokternya panik, dokternya naruh obat di bawah lidah saya. Ada 2 jenis, buk sama apa gitu lah. Dokternya bilang, oh ini harusnya setengah jam aja udah turun. Dari jam 12 itu sampai jam 3 pagi kagak turun-turun itu tensi. Dokternya juga bingung. Ini jantung nih kayaknya mau lepas. Begitu seperti itulah. Saya nggak ngerti deh kenapa gitu. Nah lalu dokternya ngomong akhirnya sama suami saya, nggak bisa, ibunya harus dirawat inap karena kita takut pecah pembuluh darah otak. Ada apa-apa karena nanti. dia terlalu tinggi seperti itu. Akhirnya saya bilang ya udah cari kamar. Ya puji Tuhannya nggak dapet kamar. Kamar yang saya mau nggak ada. Puji Tuhannya begitu. Akhirnya suami saya bilang udahlah kita pulang aja kasih obat. Akhirnya suami saya mesti nanda tanganin berkas-berkas segala macam lah. Kalau terjadi sesuatu dengan saya, rumah sakit dokter tersebut tidak diklaim, tidak dituntut. Akhirnya pulang sampai rumah jam 4 subuh, saya mandi, saya tidur. Saya tidur karena udah kecapean juga tidur. Besok paginya saya tensi lagi turun, tapi nggak banyak, 170 kalau saya nggak salah ingat 170, tapi pernya tuh 90-an. Paginya kan kok Bobi inget kan, saya langsung telepon karena saya orangnya parno, saya orangnya khawatiran, saya telepon kok Bobi, saya cerita, saya takut nih pecah pembuluh darah otak, tahu-tahu stroke dan segala macam. Kok Bobi bilang enggak Mbak, kalau nggak percaya sana periksa kolesterol, seperti itu. Kok Bobi ngomong. Lalu besoknya saya periksalah kolesterol. Kan Kok Bobi udah ngajarin waktu itu periksanya TG dibagi HD. Dibagi HDL untuk lihat si RR-nya ya. Nah, pas saya periksa itu, saya lab, saya lihat dapat hasilnya, saya bagi. Saya bilang, puji Tuhan, ternyata cuma 1,8, nggak sampai 2 waktu itu. Lalu saya telepon Ko Bobi, saya ceritakan, saya senengnya minta ampun begitu. Ko Bobi bilang, nah nggak percaya aku kan? Iya sih kok, memang karena ya saya orangnya memang panikan, saya bilang seperti itu. Lalu setelah itu saya ke dokter internis itu karena tensi tinggi, dikasihlah obat. Obatnya itu namanya apa ya? Kok saya bisa lupa ya? 10 mg obatnya. Lupa nama obatnya deh. Jadi dari Desember itu, dari November. Bentar ya, ini kemungkinan ada sinyal. Berapa begitu tetap tinggi juga. Gitu. Ya. Oke, apa lanjut, Mbak Magda. Ya. Jadi selama minum obat itu, ya tensinya juga nggak bagus juga, tetap aja seperti itu loh. Sampai akhirnya saya capek karena pada dasarnya kan saya nggak suka minum obat. Lalu obat tensinya itu saya bagi 2. Jadi minum setengah. Saya mau melihat nih tensinya bagaimana nih. Lalu saya berusaha juga belajar bagaimana cara manajemen stres, nggak terlalu khawatir, nggak terlalu ketakutan seperti itu. Ternyata pas saya bagi 2 itu obat tensinya itu, loh kok tensinya malah lebih stabil ya. Memang kadang kalau tensi pertama tuh saya agak deg-degan, agak nervous. Hasilnya agak tinggi, tapi setelah saya istirahat 5 menit, saya tensi lagi bagus seperti itu. Akhirnya di akhir Januari, 31 Januari itu saya benar-benar lepas obat tensi ya sampai sekarang. Nggak minum lagi. Tapi sebelum itu saya kan masih bolak-balik tuh kontrol tuh ke dokter internisnya. Kadang udah dijadwal, saya suka molor-molor gitu 2 minggu nggak nongol. Pas datang lagi dia ngelihat rekapan saya, dia ngomel-ngomel itu dokter, karena ini dokter keluarga. Dari mertua, suami saya sampai anak-anak itu internis itu yang pegang. Lalu dia bilang, ini Bu Magda ini gimana ya, badung banget ya, disuruh tanggal kontrol kok nggak. Alasan saya macam-macam lah, saya keluar kota lah, apalah segala macam. Tapi di bulan ketiga itu saya udah tes lab tuh, di Januari ya kalau saya nggak salah ya, iya saya tes lab. Lalu abis gitu saya sodorin tuh
hasil saya ke dia. Kalau HbA1c saya udah turun 5,6, TG saya 70, kolesterol saya memang naik ya 220 waktu itu. HDL saya 55, pas dibagi itu ternyata CRR-nya malah turun lagi 1,2, jadi saya makin tenang. Bakteri nggak ada, leukosit yang tadinya 500 nggak ada, saya sodorin ke dia. Nih dok, saya periksa lagi nih, karena kemarin kan udah 3 bulan saya pengen tahu. Dokternya lihat, dokternya bilang gini, hah, ini HbA1c-nya nggak salah nih 5,4. Iya tuh, ya segitu dok. Kok dokternya bingung, loh kok bisa cepet banget ya turunnya ya? Langsung saya gini aja, kan saya ngikutin saran dokter, nggak makan saya gitu, sama nggak makan tepung-tepungan. Oh iya, bagus, dia bilang seperti itu. Nah akhirnya karena saya pikir saya udah ini ngapain saya tiap bulan ke dokter, akhirnya saya benar-benar gak ke dokter tuh. Nggak ke dokter lagi itu ke Bobby. Lalu pas kemarin tanggal 24 Maret kan pas tuh saya 6 bulan ber-KF. Saya periksa darah lagi. Saya abdomen USG perut lagi karena saya pengen tahu hasil yang kemarin itu bagaimana sih gitu kan. Lalu pas diperiksa ternyata yang tadinya saya ada fatty liver udah nggak ada fatty liver saya ke dokter internis lain, karena saya capek diomel-omelin terus sama dia kan. Sampai diomelin. Dokter internis lain gitu. Langsung dokternya dia agak gemuk di salah satu rumah sakit ngetop lah di Jakarta Selatan. Lalu dokternya bilang, ini fatty livernya udah hilang, bagus. Langsung dia bilang gini, Ibu jalanin apa? Lalu saya cerita, oh ya dok, saya jalanin diet seperti ini. Oh bagus begitu loh. Biasanya kalau nggak jalan, biasanya contoh nih saya kata dokternya, saya nih mau diet apa juga susah, harus minum obat supaya fatty liver saya nggak ada. Dia bilang begitu. Ya udah Ibu, bagus ini Ibu terusin aja itu dietnya yang ibu jalanin. Dia bilang begitu. Nah, oh iya dok, jadi cuma waktu di abdomen itu memang fatty liver saya nggak ada, tapi saya ada polip kolesterol. Polip kolesterolnya ada 6, sama batu empedunya ada 8. Aduh, saya nyesel banget deh tuh Kobobi. Kenapa yang September itu saya nggak nanya batu empedu saya ada berapa? Kalau misalnya ada 20, wah kan saya nggak bisa 8. Sementara saya 8 yang kemarin kan. Saya lupa nanya, tapi yang kemarin 24 Maret itu saya tanya tuh, berapa dok? Sama dokter yang USG. Berapa dok batu empedunya? Wah ini banyak, kalau hitungin dong dok. Sama dia dihitungin. Lalu ya dia bilang nanti 6 bulan coba USG lagi, lihat hasilnya. Nah pas itu tuh pulang tuh saya panik tuh kok, panik lagi. Aduh gimana ya, ini batu empedu sama polip kolesterol ini bisa hilang nggak ya? Lalu saya 2013 itu kan ada angkat rahim karena ada kisi dan ada miom diangkat. Ternyata efeknya itu jadi dokternya bilang, dokter ginjalnya bilang rahim sama ginjal saluran kemih itu nempel apa deketan apa gimana deh. Jadi pada saat saya ada infeksi itu mempengaruhi saluran kandung kemih. Jadi pada saat waktu kemarin di USG abdomen, saluran kandung kemih saya agak melebar sedikit. Seperti itu. Ya, agak melebar sedikit, bukan ginjalnya ya, ginjalnya saluran kandung kemihnya itu agak melebar sedikit. Lalu dokter ginjalnya bilang, oh ini kayaknya dulu nih pernah ada infeksi berat nih sampai seperti ini. Saya lupa kalau saya angkat rahim, nggak ngomong dokter ginjalnya. Setelah itu baru saya ingat. Tapi dokter ginjalnya bilang, oh tapi ini nggak apa-apa kok, dia bilang begitu. Jadi seperti itu. Jadi ya puji Tuhan. Jadi saya melihatnya begini sih kok, kalau bukan Tuhan yang kasih hikmat ya, atau kasih hidayah buat saya di September 2020 untuk saya medical check up, saya nggak akan tahu saya punya serentet penyakit gitu. Pada saat misalnya nih
pada saat itu saya nggak medical check up, cuma mama saya aja. Kan kita nggak tahu. Tanggal 10 November mama saya dipanggil Tuhan. Setelah itu 2 minggu saya depresi berat. Bisa kebayang saya yang masih full karbo, tiba-tiba tensi saya 210 per 110 seperti apa. Saya baru setelah itu memang ya kita nggak pernah pikir pada saat kita mengalami, tapi setelah kita melewati baru kita lihat, oh ternyata Tuhan loh yang membuat saya seperti ini. Tuhan loh yang membuat saya bijaksana sampai saya, oh ya saya ikutan deh medical check up, dan Tuhan yang mempertemukan saya dengan Usi Egi. Saya nanya banyak, dengan sabarnya dia ngejelasin sampai saya akhirnya seyakin-yakinnya kalau saya tuh bisa sehat di usia saya sekarang dengan menjalani KF seperti itu. Lalu tiba-tiba saya selesai ketemu dokter di Rumah Sakit Jakarta Selatan itu kan tanggal 24 Maret. Yang agak gendut itu ya? Iya, yang agak gendut itu. Lalu habis gitu berapa hari kemudian saya nggak enak badan tuh. Tanggal 1 April kok badan saya nggak enak ya. Lalu tanggal 3 April saya demam, hari Minggu. Demam. Hari Senin, demamnya cuma sehari, puji Tuhan ya. Hari Seninnya saya lemes. Saya pergi ke klinik untuk swab antigen. Ternyata positif COVID. Positif COVID. Langsung suami saya bilang, waduh positif ya Ma. Iya. Semuanya ke Premier Bintaro kita. Kita dibawa lagi ke Premier Bintaro, swab PCR semuanya. Iya. Hasilnya jam 3 sore benar-benar positif. Saat itu saya ketakutan kok. Karena saya pikir gini, oh Tuhan. Cobaan apa lagi nih? Iya. Tensi saya gimana ceritanya ya? Kan saya ada maksudnya memang sih kalau tensi begitu kadang pertama kali tensi agak tinggi, tapi setelah itu bagus gitu kan. Tapi kan saya nggak tahu nih ini sebenarnya kategorinya masih HT atau apa, hipertensi atau apa gitu kan. Lalu saya juga agak panik, waduh gula saya masih di atas 100 ya. Memang cuma 100, kadang 100, 108, 106, tapi kan di atas 100. Sedangkan KF harus di bawah 80. Saya stres tuh dengan posisi saya kena COVID. Karena kan kita baca-baca kalau COVID itu efeknya nggak bagus untuk orang ada penyakit penyerta hipertensi dan diabetes. Saya bilang, aduh Tuhan, ampun deh saya ketakutan. Akhirnya saya memang selalu membiasakan pakai IH setiap hari, mau ada apa kek, sehat kek, mau apa kek, selalu IH 3 jalur, pagi siang malam sampai itu berapa botol, baru 6 bulan udah habis. Tapi pas COVID seperti ini ya wes, suamiku tak cekokin, anakku tak cekokin, pokoknya sehari kali saya sendiri ya tadinya cuma setetes akhirnya jadi lebih banyak lah. Jadi hampir setengah sendok kecil begitu. Ya mungkin karena IH itu juga atau imun tubuh saya udah kebentuk selama 6 bulan ini, makanya saya demam tuh cuma sehari. Besoknya saya rasa kepala saya pusing 2 hari waktu itu, hidungnya nggak enak gitu. Tapi demam udah nggak lagi. Setelah itu hari keempat udah biasa aja saya. Udah biasa aja, jadi ya memang agak lemes sedikit tapi nggak parah gitu loh, nggak ada batuk, udah batuk nggak ada, demam nggak ada, pusing udah nggak ada. Hari keempat indera penciuman saya hilang, benar-benar hilang, nggak bisa nyium. Saya gara-garanya biasa suka semprot minyak kayu putih, loh kok nggak kecium sama sekali ya? Ternyata anak-anak saya pun sama. Hari keempat itu nggak ada yang kecium. Hari ke-8 indera penciuman saya balik sempurna. Jadi saya kehilangan penciuman itu cuma 4 hari. Anak saya di hari ke-10, suami saya di hari ke-11, anak yang perempuan saya baru aja kemarin. Banget seperti itu. Jadi setelah itu saya melihat tuh kok Bobby,
sampai kemarin akhirnya suami saya sempat dirawat 5 hari karena demamnya turun naik, tapi setelah itu pulang dan nggak kenapa-napa sampai sekarang. Tanggal 22 April kemarin kita swab antigen semuanya dan puji Tuhan semuanya negatif. Syukurlah. Jadi at least saya udah tenang, tinggal kita recovery-nya saja. Memang karena COVID ini kadang kalau kita aktivitas terlalu sekalipun cuma di rumah, naik turun tangga, ngapain begitu, jadi cepat lelah gitu. Badan tuh cepat lelah, jadi pengen baring seperti itu. Nah, di sini akhirnya saya tarik benang merahnya mundur lagi ke bulan September tahun kemarin. Saya bilang, Tuhan baik ya, mempertemukan saya dengan orang-orang yang baik sehingga saya bisa ambil keputusan untuk jalanin KF. Tuhan, gimana ceritanya kalau saya nggak ketemu orang-orang baik, saya nggak ketemu KF? Tuhan, gimana ceritanya? Saya kena COVID, saya HT, saya DM. Udah di mana saya sekarang? Aduh, saya mikirinnya aja sendirian gitu. Nggak bisa dibayangin. Iya, benar kok. Saya sampai bilang gini, ini benar-benar apa ya, berkah buat saya seperti itu. Ya sekarang kan kita udah dikasih jalan untuk sehat, mau apa enggak, itu kan balik ke diri masing-masing ya. Iya. Nah, saya waktu itu karena memang saya orangnya pada dasarnya tuh nggak suka minum obat, nggak demen banget minum obat. Kasih saya ramu-ramuan deh, jamu-jamuan deh. Saya lebih seneng minum atau suruh saya, oh kamu mau sembuh nggak boleh makan ini, wah itu lebih saya jalanin daripada saya disuruh minum obat seperti itu. Jadi saya terima kasih, ini yang saya suka grecokin, Komobi, Ciang, Usi Egi. Kalau saya lagi parno, lagi ketakutan, saya udah telepon Ciang. Ciang kan dulu ada HT ya, gimana ya cara sembuhnya ya? Ini kok HT saya, hipertensi saya kok begini ya? Aduh Mbak, itu alat tensi enggak usah diukur terus kali, 3 hari sekali. Tapi ngeliat alat tensi takut, tapi mengukur terus begitu. Aduh ya, jadi ya seperti itu sih jalanannya. Di sini saya belajar bagaimana memanage kita punya ketakutan, bagaimana memanage kita punya stres. Oh iya, saya mau cerita kok. Pada waktu awal-awal saya KF itu detoxnya naudzubillah min dzalik. 1 bulan lebih itu saya diare. Diare itu frekuensinya sehari itu bisa 6-7 kali. Tapi nggak bikin lemes. Tapi masih bisa ditahan. Bukan kayak orang yang sakit diare, ngecor, nggak bisa ketahan. Ini bisa ditahan. Gitu. Lalu di 2 minggu mulai KF, aku muntah-muntah malam. Nggak jelas tuh muntah-muntah tuh. Nggak jelas aja. Seperti itu. Lalu tanggal 4 Maret sampai 12 Maret sekitar 8 hari itu BAB hitam. Hitam, pekat, lengket, baunya tajam. Mohon maaf sekali untuk teman-teman yang baru buka puasa seperti itu. Aku curhat tuh ke Kobobi. Aku bilang kok begini ya? Udah parno lagi tuh. Dikasih tahu lah apa fisiologinya ya kok ya. Seperti itu. Jadi saya ngerti, oh jadi pelepasan kotoran di usus besar hasilnya seperti itu toh. Oh ya udah, jadi nggak takut lagi. Lalu di bulan keempat rambut rontoknya minta ampun sampai saya pikir wah ini gundul kali ini ya saya ya. Jadi nggak usah keramas, bangun tidur pun rontoknya minta ampun sampai akhirnya tak babat pendek rambutku. Tapi sekarang udah enggak rontok lagi, udah mulai membaik semuanya. Cuma ya sekarang karena memang saya dari gadis itu suka susah tidur, nah ini yang saya jadi PR saya sih. Jadi tapi udah mulai membaik. Mungkin dalam seminggu saya bisa 3 hari 4 hari tidurnya bagus, 1 hari aja enggak seperti itu. Jadi intinya sih nggak boleh ada beban pikiran yang bisa dibawa ke tempat tidur, itu aja supaya bisa rileks
Keren, keren. Ini sekedar informasi, sekalian aku juga merangkum. Mbak Magda ini dulu sebelum ikut KF sempat hadir di TFH waktu itu ada Mas Tio ya. Ya. Dua kali ikut TFH langsung live ya kan, nanya langsung ke Mas Tio, waktu itu juga nanya Batu Empedu juga kalau nggak salah ya kan. Terus awal yang pertama itu nanya tentang hasil lab, aku ingat itu kalau nggak salah bulan September, iya bulan Septemberan lah ya, bulan Septemberan itu langsung nanya. Aku ingat soalnya aku yang nerima ininya, terus aku yang ya udah Mbak, habis ini live ya sama Mas Tio gitu. Oh langsung cerita itu semua itu. Aku juga wah. Tapi waktu itu Mas Tio menunjukkan bahwa loh ini loh yang waktu kondisi masih karbo aja sindrom metabolik itu terjadi ya kan. Terus stresnya juga tinggi ya kan. Stresnya juga tinggi. Jadi waktu itu kalau nggak salah Mas Tio lagi jelasin stres secara fisiologis. Nah, pas waktu itu Mbak Magda juga yang ngasih tahu hasil labnya begini segala macam. Nah itu ya berarti 7 bulan itu kayak roller coaster ya Mbak Magda. Ya, betul. Betul. Aku juga baru tahu ternyata oh ada apa pergumulan saat ditinggal almarhum ibu ya kan, almarhum mama. Nah, itu sampai depresi kayak gitu ya kan. Waktu aku diceritain sih, aku nggak sampai ngebayangin sampai segitu. Aku bilang, ya memang Mbak Magda ada pikiran, ada mudah. Kalau waktu di telepon itu aku langsung nangkep apa bahasa suaranya itu, nada suaranya itu memang, aduh dipikirin semua gitu kan. Maunya itu supaya nggak sampai orang Jawa bilang jangan sampai kasep atau jangan sampai terlambat ya kan, kalau bisa diantisipasi itu lebih baik. Nah cuman karena terlalu sibuk ngantisipasi jadinya ya pikirnya kemana-mana. bukan tambah beres malah tambah stres, psikisnya malah terbebani gitu. Dan aku baru tahu yang tadi tensi sampai 210 sampai yang bagian keherminanya yang detail itu aku udah tahu. Memang cerita dikasih obat tapi nggak turun ya kan. Nah cuman aku nggak sampai, kalau baru dengar detailnya, wah dahsyat juga nih, nggak tidur semalaman gimana nggak tambah naik. Gitu. Nah tapi ya kita semua tidak tahu ya, kadang-kadang Mbak Magda ini contoh bahwa 7 bulan roller coaster, walaupun roller coaster tapi setelah melewati, dan kita tidak tahu nih apakah kedepannya akan ada lagi atau tidak, tapi Mbak Magda sudah bisa melihat ke belakang bahwa proses itu perlu, ya kan? Proses itu perlu, dan apa yang Mbak Magda alami itu tidak melampaui batas kekuatannya Mbak Magda. Nah, tapi yang penting memang harus komunitas. Komunitas itu penting. Kenapa? Nggak bisa kebayang kalau misalnya tidak ada orang-orang seperti Mbak Agi yang narasumber kita sebelumnya ya di episode 2 itu bisa jadi pembuka jalan. Kemudian Mbak Magda juga bisa ketemu Mas Tio ya kan, walaupun cuma lewat Zoom. Kalau nggak salah pernah ke kantor juga ya, sempet ya? Iya, waktu itu sama Ciang tuh, waktu Ciang jalan datang ke Jakarta. Nah, jadi komunitas itu penting banget untuk kita tidak merasa sendiri, ya kan? Ya memang masing-masing orang punya pengalaman, masing-masing orang punya referensi ke riwayat masing-masing, tapi itu bisa kita pakai sebagai, Mbak Magda bisa pakai sebagai apa? Ini loh, Mbak Magda nggak sendiri. Walaupun mungkin caranya bisa dipakai, bisa tidak dipakai, karena kan beda tiap orang, ya kan. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya stresnya itu tidak dominan. Betul. Ya, aku nggak kebayang kalau Mbak Magda ada komunitas sendirian bisa bisa lebih ini lagi. Jadi up and down-nya ini bisa jadi contoh bagus ini untuk teman-teman yang masih suka, apalagi COVID kemarin ya, itu contoh luar biasa itu.
apalagi suami ya akhirnya yang ini tadi ada pertanyaan nih, anak-anak sama suami belum ber-KF ya, Mbak? Belum, belum. Belum ya. Belum. Jadi saya ngajakin suami. Nah, suami saya sih sebenarnya kalau makan nasi sih udah sedikit. Cuma ya begitu, suka makan kue-kue juga. Orang Ambon itu kan doyan makan roti. Jadi setiap pagi itu selalu ada roti. Nah, lalu sore harus minum teh sama kue, inilah itulah. Jadi masih susah dia. Iya, nggak apa-apa. Tapi Mbak Magda udah jadi role model, ya kan? Anak-anaknya juga sudah bisa melihat, ya kan? Dan bisa mengikuti. Itu bagus, ya kan? Nah, memang apalagi ya tadi ya, fatty liver udah membaik. Paling tinggal lihat nanti progresnya batu empedu ya. Betul. Batu empedu dan polip kolesterolnya. Apakah nanti reverse apa enggak? Moga-moga sih. Ya, tapi yang penting tetap kelola stresnya tuh ya. Ini memang dahsyat. Aku juga baru gak. Waktu COVID itu, Bobi, ya. Sebelum suami saya dirawat, kita kan ada ke puskesmas begitu kan ya. Nah, waktu ke puskesmas pertama kali tanggal 5 April itu diperiksa semuanya, dokternya bilang, oh oke nih nggak apa-apa, ringan, jadi isolasi mandiri, dia bilangnya seperti itu. Nah, isolasi mandiri di rumah. Suami tuh demamnya tuh terlambat. Saya sehari, anak perempuan saya sehari, yang anak saya yang cowok 3 hari udah selesai, baru dia mulai demam. Jadi pada saat dia mulai demam itu, badan saya kan udah enakan tuh. Nah, akhirnya saya yang ngerawat suami saya. Jadi saya ngerawat dia, kasih vitamin, kasih obat, kasih IH sehari 4 kali gitu. Sedangkan saya juga recovery-nya belum benar-benar kan. Maksudnya udah nggak demam, nggak pusing, tapi kan masih COVID, masih capek gitu. Tubuh masih capek. Jadi saya pernah tuh seharian benar-benar ngerawatin dia sama ngeliatin obat-obatan sama vitamin anak-anak saya sampai akhirnya saya kelenger. Saya akhirnya pakai WA dokter Irma. Iya, dokter Irma. Cerita. Lalu dokternya bilang gini, wah Mbak Magda harus bed rest, harus cari istirahat. Akhirnya saya bilang gini, ini kalau begini bisa saya yang ambruk sendirian nih. Iya, saya bilang buat anak-anak saya, ini ya udah tahu ya, udah gede-gede kan. Nah, udah tahu ya vitaminnya ini yang mesti diminum. Saya udah taruh di meja. Saya bilang suami saya, Pak, bisa ya minum vitaminnya sendiri ya, diambil diminum ya, bisa kan? Kita saling bantu. Saya nih udah kecapean, saya juga perlu istirahat. Ya, namanya suami kalau sakit kadang udah ditaruh di depannya, tapi kadang kan suka nggak diminum. Jadi mesti ngasih loh. Ini loh Pak obatnya, airnya. Nah kalau saya sehat mah nggak apa-apa. Wong kita semuanya sakit ya, akhirnya saya yang denger. Ya itu pernah-pernihnya ya selama isolasi mandiri. Lucu-lucu. Menarik juga. Ya memang kadang-kadang yang tanpa disadari kalau lagi isolasi mandiri itu stres yang bisa muncul itu tadi, ya kan? Ya kan. Tapi waktu itu kan Mbak Magda juga sempat ketakutan tuh nanya ke aku, Mas, aku udah ini tensi naik 100 berapa gitu. Terus nggak lama kemudian aku berusaha relax, turun 2-3 menit. Perlu minum obat tensi lagi nggak? Aku bilang nggak usah. Aku bilang nggak usah, bahkan udah turun dengan sendirinya, nggak perlu dikasih obat. Iya, karena gitu Pak Bobi, makanya karena waktu itu masih COVID, jadi antisipasi. Kekhawatirannya tuh benar-benar gitu. Jadi tensi waktu itu pertama kali tensi 160 apa ya kalau nggak salah ya, 90-an. Waduh, tapi setelah itu saya relax, turun. Saya bilang ini saya perlu minum obat tensi, sampai saya acak-acak lagi itu tempat obat tensi ada di mana.
tapi itu membuktikan bahwa ketika kita stres, apalagi stres psikis, ya kan, itu ya membebani stres sistem lah. Buktinya naik kok tensinya. Nah, itu yang nggak boleh. Waktu itu aku bilang, yang nggak boleh itu sepanjang hari atau berhari-hari begitu terus. Nah, ini direlakskin langsung turun. Nah, berarti kan pengelolaannya sudah betul, adaptasinya benar, ya kan. Ya, memang kadang-kadang banyak yang banyak yang masih bingung gitu loh, kok bisa lah. Nah, ini contohnya nih, ya kan. Tidak usah nunggu bertahun-tahun ber-KF, ini 7 bulan roller coaster. 7 bulan. Tapi moga-moga banyak yang bisa dipelajari ya dari sharingnya Mbak Magda ya. Nah, kalau aku nggak tahu nih, kalau misalnya Mbak Magda ada foto dulunya, ini bisa dahsyat ini. Walaupun awalnya ketemu KF nggak sengaja ya, karena hasil lab ya, hasil lab murni, shock, terus akhirnya memutuskan ini mau nggak mau memang harus KF. Walaupun aku nggak tahu Mbak waktu itu ada kok nggak kepikiran, enggak lah, belum teruji KF itu dari mana, apa nggak langsung milih misalnya ya udah ikut diet yang seperti almarhum Mama misalnya. Kenapa Mbak? Oh, jadi gini, waktu saya ngobrol sama Usi Egi kan cerita banyak tuh, dia ada autoimun dan segala macam seperti itu. Nah, langsung Usi Egi juga bilang, coba deh Magda masuk ke FB KF, daftar, lalu bisa baca-baca. Nah, saya daftar tuh, akan ditanya tuh awalnya tuh kenapa mau gabung lah segala macam. Setelah saya udah bisa masuk, nah saya baca itu semua orang punya testimoni. Saya baca mengenai apa sih, mengenai mengenai macam-macam deh itu saya baca. Nah, di situ lalu saya baca ada testimoni siapa ya yang dia udah pakai suntik insulin 12 tahun kalau saya nggak salah ingat. Nah, itu bisa sembuh. Lalu, nah disitulah keyakinan saya gitu kok. Nah, tadi saya bilang karena pada dasarnya saya itu orang yang nggak suka minum obat dan saya orangnya itu orangnya terlalu khawatiran, tapi senang ke dokter, tapi senang periksa lab, khawatir gitu kan. Jadi kalau saya periksa lab nih kok, langsung kan suka ada bahasanya tuh bahasa dokter, itu saya langsung googling, saya langsung cari. Langsung pas kalau penjelasannya menakutkan, stres saya. Stres sendiri. Langsung saya telepon teman saya yang dokter. Saya bacain, langsung baru setelah itu dia jelasin. Lalu akhirnya suami saya bilang gini, ya ampun, kamu tuh bikin susah dirimu sendiri, udah ke dokter, nanti dokter jelasin. Jadi akhirnya kita ke dokter jelasin, baru saya tenang, oh begitu ya. Sampai akhirnya suamiku bilang gini, makanya lu nggak usah jadi dokter-dokteran deh. Kalau mau periksa ya periksa aja, tapi periksa lab kayak periksa apa kayak, tapi setelah itu jangan kamu cari tahu sendiri, lalu kamu tarik kesimpulan sendiri, akhirnya kamu ketakutan sendiri, nggak bisa tidur sendiri. Sempet yang kemarin karena abdomen bulan Maret itu ya, 2 hari itu ya 2 hari saya stres, tensi saya sama gula saya loncat, adu tinggi gara-gara itu Ko Bobi. Karena saya stres sendiri begitu, sampai akhirnya saya kan telepon Ko Bobi kan, ngobrol sama Ko Bobi, sampai akhirnya saya mutusin juga, ngapain saya ketakutan kayak begini, saya belum ketemu dokter ginjal, saya belum ketemu dokter internis, akhirnya saya susah sendiri, akhirnya gula darah saya naik sendiri, akhirnya tensi saya naik lagi, akhirnya setelah itu saya stop, saya nggak mau ketakutan lagi kan. Ko Bobi bilang, oh ya Mbak jangan salah, saya sempat ngobrol sama Mbak Eva Badru sampai dia bilang gitu, karena ceritanya tentang batu empedu itu sama Kista, saya ngobrol sama dia sampai dia bilang gini, Mbak, kalau Kista itu dan batu empedu itu tidak mengganggu ya wis diamin aja toh, dia bilang gitu kan, tidak mengganggu dan tidak membuat sakit, nggak usah ketakutan, tapi yang di sini mesti dilihat
manajemen stresnya. Karena kalau mbaknya stres, itu ingat loh, lever bikin gula loh, gitu. Kita ngurangin asupan gula dari luar, badan sendiri produksi gula karena kita stres, ya sama. Akhirnya ya udah, dari situ saya belajar, oh iya, saya nggak boleh terlalu paranoid, nggak boleh terlalu ketakutan. Jadi kalau habis tes sana tes ini, ya tunggu ketemu dokter yang ahli yang buat ngejelasin, jangan saya googling cari ini apa, saya cari sendiri, baca sendiri, ketakutan sendiri. Tapi aku percaya kalau habis ini misalnya ketemu newbie yang mirip gitu, Mbak Magda lebih bisa ngademin. Bikin tenang. Saya udah lewatin itu. Iya kan? Wah, ini luar biasa. Ya kan, seneng. Awalnya Mbak Magda ini deg-degan loh, mau sharing soalnya, tapi setelah ini lancar juga malah. Dan cukup runtut loh. Iya, jadi awal-awal tuh sempat duduk. Kalau diperiksa heart rate-nya nggak tahu deh berapa. Sekarang jadi ini mempertegas lagi aja Mbak Magda. 7 bulan roller coaster. Selain manfaat sudah survive dari paparan COVID, dari positif jadi negatif, manfaat setelah menjalani KF yang Mbak Magda rasakan ini apa? Manfaat yang paling besar sih, saya tidak tergantung sama obat. Jadi saya nggak perlu minum obat yang katanya dokter, DM itu minum obatnya seumur hidup nggak bisa lepas. Ya saya bisa buktiin kok, saya malah cuma minum sekali, setelah itu saya nggak minum lagi. Nggak takut dibilang Badung nanti ketahuan dokter keluarga. lanjut. Ya, saya nggak minum lagi, dan saya cukup happy. HbA1c saya udah di bawah range-nya seperti itu. Memang belum apa sih namanya, belum maksimal ya, karena saya kepengennya mungkin di bawah 4 kayak seperti itu ya. Tapi ya saya gini kok, balik lagi, maksudnya gini, saya tuh kalau baca-baca di FB atau di mana, ada orang ber-KF baru mulai 1 minggu, 1 bulan gula darahnya 70. Saya pikir enak banget ya. Saya 7 bulan 100, 105, 110, pernah sih 89, saya sampai girangnya minta ampun, tapi cuma 3 hari. 89, setelah itu naik pelan-pelan. 90, 92, 100 juga. Saya bilang. Dan akhirnya saya mikir gini, mungkin karena saya nih ada riwayat DM. Jadi enggak segampang itu gula darah saya di bawah 80. Artinya saya harus sabar. Saya harus konsisten. Yang mungkin yang di sana emasnya atau mbaknya bisa baru 1 bulan, baru 2 minggu, DM-nya gula darahnya cantik-cantik 70, ya mungkin dia bukan DM, tapi dia ada riwayat yang lain. Mungkin, asam uratnya kah yang tinggi atau apa. Kalau saya kan asam urat saya nilainya cantik banget, 3,6 kemarin. Karena nggak pernah bermasalah dengan asam urat. Jadi ya saya coba belajar seperti itu, karena tubuh kan beda-beda nih. Otomatis si sel-sel ini yang membuat memperbaiki tubuh kita juga kan pasti beda-beda seperti itu. Saya mikirnya sih seperti itu sih, Ko Bobi. Jadi saya belajar untuk nggak mentargetkan. Jadi kalau saya lihat gula darah saya 80, saya bilang gini, asik ya, pelan-pelan mungkin saya bisa sampai ke situ. Coba ya, saya nggak tahu lah kapan. Tapi yang penting saya nggak selingkuh. Udah lepas obat. Iya, sudah lepas maksudnya memang nggak pernah minum obat, dan saya membuktikan gula darah saya sekalipun belum di bawah 100, tapi
tapi dengan pola makan yang benar, yang tetap komit, tetap tetap di jalur yang benar, itu nggak ada imbas yang berat loh ke COVID. Seperti itu kan, COVID itu kan sesuatu hal yang menakutkan kalau kita ada komorbid seperti itu kan. Kayak begitu sih kok. Oke. Nah ini dapat manfaat, tadi sempat nyinggung rambutnya sudah kembali normal ya, udah nggak rontok lagi ya. Ya, cuma sebulan rontoknya kok. Cuma sebulan ya. Ya. Sempat dibully nggak waktu itu? Waduh, kalau dibully jangan ditanya. Saya kemarin 2 bulan KF, berat badan saya terjun dari 60 ke 50. 2 bulan 10 kilo. Saya panik, saya telepon si Egi, saya nggak mau nih kurus lagi nih. Caranya gimana? Si Egi bilang minum kaldu, Magda. Kaldu itu bikin berat badan naik, at least tetap gitu, nggak akan turun. Oh iya. Saya ini kan sebenarnya nggak begitu suka kaldu, tapi ya wes karena nggak mau turun lagi, saya bilang pembantu saya bikinin air kaldu dari tulang ayam. Nah, udahlah. Jadi sehari itu 2 kali saya minum. Udah gitu, apa sih namanya tuh, Ponari dari awal sampai sekarang tetap saya minum seperti itu. Jadi berusaha untuk menjaga. Pas COVID kemarin kepangkas lagi 3 kilo. Jadi berat badan saya jadi sekarang 47, wah udah kayak waktu zaman kuliahan. Suami saya sampai komplain. Suami saya ngomong, Mah, itu foto waktu Erik anak saya yang pertama graduation tahun 2000 apa 2000 ya? Dia bilang gini, Mama cantik banget, glowing. Tuh lihat tuh fotonya tuh. Sekarang udah kisut, udah hitam. Kenapa bisa hitam ya? Saya juga bingung ya. Udah kisut, udah hitam, udah peot. Dia sampai pernah fotoin saya dari belakang waktu saya habis mandi. Mohon maaf, agak saru. Agak saru. Nih saya fotoin ya, difotoin. Jadi ada kayak kulit saya yang berkerut di daerah pantat saya gitu. Sampai saya bilang, dia bilang gini, nih Mah nih, begini nih kulitmu nih. Ntar hadiah Natalnya saya mau beliin kamu setrikaan magic. Untuk apa setrikaan magic? Supaya bisa serika badanmu. Biar kulitnya kenceng. Saya sampai jadi minder gitu. Kok Bobi sampai saya bilang, Egi kenapa gue jadi sekarang jelek banget ya? Saya sampai ngeliatin foto-fotonya yang dulu. Ini dulu berat 60 kayaknya segar banget, cantik banget, glowing banget. Sekarang kenapa jadi kayak begini ya? Terus Egi bilang gini, sabar Magda, ntar juga balik lagi. Iya sih bener sih pengen balik lagi, cuma kayak katanya 6 bulan, 7 bulan. Tapi ini sekarang pengen berat badan naik sekilo aja, setengah mati. Dari 50 dijagain supaya nggak turun, sekarang 47 kok. Gimana caranya bisa naik 5 kilo lagi? Aduh aku bingung deh. Dulu minum air putih aja bisa naik 2 kilo. Sekarang makannya udah seabrek-abrek sampai suami saya bilang begini, ini kamu makan udah doa belum sih? Doa. Tapi kenapa makannya seabrek-abrek gini? Ikan gurami bisa seekor belum kenyang. Telur 2 biji belum, ayam berapa potong? Sampai suami saya bilang gini, wah ini untung maksudnya gini, kalau kita yang maksudnya pola hidup makan kamu kayak begini, ini kita bisa bangkrut nih. Gitu. Itu di 2 bulan awal itu ya Mbak ya? Ya. Nah, setelah itu ya dia sih udah biasa aja, udah biasa. Ya udah biasa aja, cuma kemarin dia sempat ngomong lagi, kapan balik normal ya? Kapan balik normal? Aku cuma bisa ngomong ke dia gini, sabar ya Pak, kamu lihat
7 bulan yang lalu, istrimu nih seger ya, seger kelihatan luarnya ya, tapi dalamnya penuh penyakit ya. Ternyata aku mungkin udah ada hipertensi tuh dari dulu mungkin ke Bobby, karena aku ngelihat fotoku tahun 2020 bulan Februari, itu kita jalan-jalan ke Bandung, aku sempat di tensi itu pagi-pagi di bus itu tensiku 170/95. Tapi mungkin diri aku nggak mau terima, gua nggak hati nih, sehat-sehat aja ini tensinya kali ini nggak bener, atau gua nggak rileks atau apalah salah alatnya. Alatnya nih, baterainya udah low, belum diganti. Oke. Tapi jujur loh, aku melihat dibanding dulu saat waktu TFH itu beda loh, auranya beda. Walaupun sekarang berat badan masih di berapa, Mbak? Sekarang 47 kok. Masih 47 ya? Masih 47. Iya, enggak apa-apa. Tapi semuanya secara udah serba kedodoran. sudah terima kedodoran. Tapi auranya beda. Aku lagi nyari itu rekaman TFH-nya yang Mbak pertama kali curhat itu kan juga ada videonya tuh. Itu harusnya bisa terlihat itu bedanya. Moga-moga nanti aku ketemu ya. Ya, tapi satu fakta, suami juga bisa lihat Mbak Magda sudah lepas obat, sudah tidak minum obat lagi, pemulihan COVID-nya juga jauh lebih cepat, fatty liver juga sudah bersih, ya kan? Tensi juga lebih terkendali sekarang, ya kan? HbA1c apalagi, ya tinggal nunggu bonusnya aja nih, kembali BB. Ya, benar-benar. Iya kan? Saya cuma suka bilang ke dia aja gini, sabar ya Pak, kan mendingan kayak sekarang nih, memang kelihatannya kisut, peot gitu ya, hitam, tapi kan istrimu lebih sehat gitu. Kasih pilihan nggak enak ke suami, pilihan susah, mau cantik tapi penyakitan atau sehat tapi rada kisut. Untuk sementara kisut. Susah. Oke. Mungkin ini sedikit lebih menggali lebih dalam nih selama ber-KF itu tadi up and down-nya kan luar biasa nih Mbak Magda, roller coaster-nya. Kan? Selain keluarga tadi sudah sempat cerita, suami akhirnya tetap mendukung ya suami kan? Ya, suami tetap mendukung, tinggal nunggu suami mau ikut bersama dengan Mbak Magda jalanin KF. Kalau anak-anak bagaimana Mbak? Anak-anak? Nah, anak-anak saya mindsetnya tuh beda ya. Jadi anak-anak saya sih dulu sih badannya sih nggak begitu gemuk, tapi karena COVID yang kita sampai setahun lebih terkurung di rumah, nggak bisa kemana-mana, mereka nggak bisa nge-gym segala macam. Akhirnya perlahan tapi pasti berat badannya pada naik semua. Anak saya dua, yang cowok kakak berapa ya, 90-an. Nah, yang cewek juga ya beda-beda tipis lah seperti itu. Ya, saya sih udah mulai ngomong ke mereka, saya udah mulai ngejelasin dampak dari terlalu banyak makan karbo, itu nggak sehat. Saya bilang, Oma ada diabetes, artinya nurun ke mama diabetes, artinya bisa juga ke kamu diabetes. Jangan nanti pada saat masih muda udah kena diabetes, udah kena gagal ginjal segala macam. Masa muda kamu yang harusnya lebih bahagia, tapi malah terpotong karena nggak ada tanggung jawab di diri sendiri karena pola makan yang nggak bagus, akhirnya jadi sakit seperti itu. Saya udah ngomong ya, anak saya yang cewek sih, ya mah nanti adek udah mau mulai ngurangin karbo seperti itu. Udah mulai ngurangin ya? Ya. Syukurlah. Gara-gara pandemi ada manfaat positifnya juga. Walaupun sempat stres, tapi akhirnya anak-anak juga bisa melihat dengan mereka lebih sering sedentary, ya kan? Mereka juga mengalami peningkatan berat badan dan itu
memang indikasinya tidak benar. Maksudnya bukan berarti makin makmur atau bagaimana seperti istilah dunianya, tapi itu justru menunjukkan arah-arah ke sindrom metabolik, ya kan? Karena terlalu sering ekses kalori, surplus kalori, ya, dan gaya hidupnya sedentary, ya kan? Itu. Ya, syukurlah. Kalau di lingkungan kerja gimana, Mbak? Kalau di lingkungan kerja, karyawan-karyawan saya sih bilang, wah Ibu keren Bu, kok sekarang jadi kayak anak gadis ya. Jadi relasi-relasi bisnis saya yang udah lama nggak ketemu saya, langsung pas ketemu, Bu Magda kok jadi kayak anak gadis ya, jadi sekarang kok kecil banget, seperti itu. Kembang kebis yang waktu di rumah dibilangnya kisut, di luar anak gadis. Nah, tapi juga, ada yang bully juga nggak? Di luar ada yang bully juga nggak? Ngebully sih enggak, maksudnya mungkin nggak berani juga kali, nggak enak kali aku ya. Mereka cuma bilang gini sih, teman-teman saya waktu SMA, Magda, ini kita ngomong karena kita sayang ya sama kamu. Jangan terlalu kurus lagi dong. Kamu kenapa? Kamu sakit ya? Kok mukanya sampai kelihatan tua kayak begitu. Lalu ada teman saya dari Belanda kok. Ngejapri saya, cuma nanya, Magda, saya ngeliat kamu di FB kok jadi kecil banget. Apakah kamu sakit? Ada kena diabetes atau apa? Saya bilang enggak, puji Tuhan saya sehat. Tapi jangan terlalu kurus dong. Enggak ada juga yang kepengen kurus. Ini kurus nih nggak tahu nih. Saya juga kagak kepengen kurus. Maunya berat saya 55 gitu kan. Agak bolah dikit. Ini sekarang 50 mau naikinnya aja setengah mati. Memang sih harus olahraga, angkat beban ya. Saya nggak berani juga angkat beban. Saya tidurnya masih amburadul begitu. Nah kemarin Bobi, aku mau cerita juga. Boleh. Sebenarnya tuh saya niat ngomong ke suami saya di akhir Maret kemarin. Habis ke rumah sakit, habis aku bilang ke suami saya, Pak, nanti di awal April saya mau hibernasi seminggu, saya mau bilang gitu. Dia bilang gini, gaya lu hibernasi, dia bilang gitu. Apa tuh hibernasi? Ya itu mau istirahat, mau leha-lehe di rumah, mau santai, biar saya rileks, biar saya malamnya bisa tidur, nggak stres, nggak mikirin kerjaan terus. Langsung dia bilang gini, ya udah sana, nggak apa-apa, mau berapa, mau seminggu, mau 2 minggu, terserah. Nanti kamu atur aja kerjaan sama staf kamu. Saya bilang, oh iya nanti gampang lah, meeting Zoom gampang dari rumah, saya gampang atur kerjaan, saya bilang gitu. Karena kan kita satu perusahaan kok, saya sama suami. Oke. Kalau saya ada dia yang handle begitu kan. Iya. Lalu dia bilang ya udah nggak apa-apa, hibernasi aja sana di rumah. Ternyata memang Tuhan kasih hibernasinya lebih lama, sebulan. Karena COVID. Rencana cuma seminggu, 2 minggu, satu rumah. Ya, enggak apa-apa. Menarik ini ya, lucu, unik ya kan, dan memang ya ini bisa jadi sharing yang berharga buat para newbie ya kan. Jadi yang namanya aku mau mempertegas satu ini Mbak, ini juga sering yang digaungkan oleh Mas Tio bahwa yang namanya ketosis ya kan kita mau ber-KF itu kan karena mau ketosis. Sebenarnya mau ketosis itu sebenarnya banyak caranya. Mau lewat KF juga bisa, mau lewat ketogenik juga bisa. Mau minum suplemen juga bisa ketosis. Cuman aku enggak mau membandingkan lebih positif, lebih baik yang mana, karena semua kalau dilihat secara fisiologi itu semua betul, memang terjadi ketosis. Nah, sebenarnya ketosis itu apa? Ketosis itu kan cuman memberi, kalau Mas Tio bilang itu memberi modal. Kita itu dikasih modal untuk bisa ngakses tangki bensin kita sendiri. Nah, artinya apa? Aku ambil contoh Mbak Magda. Mbak Magda kalau misalnya belum ketosis, di kondisi
hipertensi dan segala macam itu masih berlanjut, kebayang enggak badannya itu sesetres apa? Betul. Nah, dan biasanya rata-rata yang dilakukan kan harus makan untuk meredam gejala-gejala over stressnya. Betul, betul kok. Ya. Kalau stres makannya coklat. Nah tuh, makanya kan. Jadi aku mau bilang sebenarnya poinnya gini, ketosis itu tidak anti stres. Jangan pernah berpikir kalau ketosis itu nggak bakal stres. Salah. Ketosis itu justru sangat mungkin bisa overstress, sama seperti karbo. Kenapa? Karena ketosis sendiri itu sudah menggunakan stress system. Dengan kita mengizinkan tubuh kita mengakses gudang tangki bensin kita sendiri, itu kan sebenarnya kita mengakses itu dengan menggunakan stress system. Dengan menggunakan adrenalin dan segala macam yang fisiologi yang Mas Tio sering bahas, ya kan. Nah, cuman bedanya ada yang kalau ketogenik berarti kan tidak lewat puasa, berarti cara mengakses tangki bensinnya ya dikenalkan lewat makanan yang rendah karbohidrat. Dengan terus mengenalkan makanan yang rendah karbohidrat, tubuh kan otomatis kan karbohidrat dari luar kan makin lama makin jarang kan, dari yang biasanya makin jarang. Nah itu juga membuat ketosis. Tapi ujungnya sama, mengenalkan dengan lemak itu bisa dibakar loh. Kasarannya mau kayak gitu. Cuman bedanya kalau ketogenik yang tanpa puasa itu dikenalkannya lewat makanan. Nah ada lagi yang lewat suplemen, ya bisa juga. Bisa, sangat bisa. Tapi pertanyaannya sekarang, gunanya untuk apa modalitas ini? Modal tambahannya ini untuk apa? Kalau kita menggunakan modal ini di KF, supaya apa? Proses usaha healing, ya kan? Proses usaha healing yang ada di lewat puasa, lewat olahraga. Itu kan semua yang Mas Tio bilang kan, puasa sama olahraga ini sehat itu kan baru usaha. Betul enggak? Nah, usaha kita menuju menggapai sehat ini kan didukung dengan modal ketosis ini tadi. Ibaratnya. Ya kan? Didukung supaya apa? Kita nggak perlu repot mesti makan dulu sebelum puasa. Kita nggak perlu repot mesti berenergi dulu sebelum berolahraga. Ya kan? Kalau dulu belum ketosis kan mesti makan dulu supaya ada energinya. Minum apa dulu supaya ada tenaganya. Kan begitu. Nah, bedanya cuma itu. Tapi usaha untuk mendapat sehatnya sama. Lewat puasa, lewat olahraganya. Itu stresnya. Nah, cuman sekarang ditambahin nih dengan ketosis, kamu nggak perlu makan, tapi itu ada beban stresnya juga. Nah, jadi kalau yang waktu masih karbo, beban stresnya cuma 2, ada puasa sama olahraga. Misalnya orangnya hobi puasa sama olahraga, usaha untuk menuju sehat. Kalau kondisinya ketosis, bebannya ada 3. 1 beban modalnya sendiri, ya ketosisnya, udah pakai stress system. Yang kedua ditambahin puasa sama aktivitasnya. Nah, ini kalau nggak hati-hati, karena sudah nambah jadi 3, ini kalau nggak hati-hati kelola, bisa over. Sangat bisa. Apalagi kalau stresnya bukan stres fisik. Stresnya yang nomor 4 malah yang psikis. Dan itu contohnya di Bambang Danami. Tapi ketosis itu tidak anti stres. Sangat tidak anti stres. Coba aja, ya itu Mas Tio selalu bilang, ketosis itu nggak ada hebat-hebatnya kalau kita misalnya nggak tidur, kurang tidur. Coba kalau nggak percaya kurang tidur kan stres tinggi. Betul. Walaupun ketosis sebagus apapun, deep, walaupun sudah warrior, sudah belasan tahun, nggak ada apa-apanya kalau sudah kurang tidur. Jebol juga.
Gejala-gejala penyakit itu muncul semua, inflamasinya meloncat tinggi, segala macam, peradangan, tensi, apalagi ya kan, pasti meloncat. Jadi jangan pernah berpikiran ketosis itu, oh nggak bakalan stres, nggak bakalan ini. Yang justru harus diwaspadai adalah adaptasi yang salah atau maladaptasinya. Karena banyak kejadian begini, bebannya sudah 3 nih, ya kan? Terus tahu-tahu yang sering aku share di grup Telegram global, tahu-tahu biasa puasa panjang 16 jam atau biasa puasa panjang 20 jam, itu enggak pernah ngerasa lapar tuh jam 11, jam 12 siang. Ada satu ketika, tahu-tahu muncul sinyal lapar, jam 10 gitu kan. Sekali dicuekin, 2 kali dicuekin. Lama-lama sinyalnya itu makin intens atau makin justru berusaha diredam, yang terjadi maladaptasi. Yang ada malah semakin diredam. Diredamnya dengan apa? Puasanya makin diperpanjang, olahraganya makin diintenskan supaya rasa lapar itu hilang. Karena ngejar apa? Supaya bisa puasanya seperti yang diharapin. Lupa kalau sebenarnya pengelolaan ini harus berdasarkan sinyal tubuh. Atau malah pernah ada yang sering aku temui, udah lapar begitu, masih tetap aja minum VCO banyak-banyak. Oh. Iya, minum VCO banyak-banyak, coba aja kalau lagi lapar, minum VCO banyak-banyak, hilang nggak itu laparnya? Hilang. Kalau terus-menerus, ya sinyal lapar itu tidak muncul. Akhirnya tubuh kan berusaha beradaptasi, kayak dikasih tahu. Kayak dikasih tahu dari luar, ini sama sekali nggak ada makanan masuk. Tubuh udah ngasih sinyal lapar, tapi nggak masuk makanan. Oh ya sudah, berarti tubuh kan nggak mungkin berhenti kerja, sel-selnya berhenti kerja terus nunggu makanannya masuk. Ya kan? Tubuh tetap harus bagaimana supaya aktivitas metabolisme di dalam tubuhnya tetap berjalan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya sudah, dia makin membiasakan dengan kondisi yang benar-benar tidak ada makanan. Akhirnya yang terjadi apa? Porsi makannya makin lama makin dikit. Terbiasa dengan porsi dikit aja udah kenyang. Karena apa? Tubuh sudah dominan mengefisienkan dari dalam. Nah, itu maladaptasi yang harus diwaspadai. Belum bergejala. Masih terasa seperti Superman atau Superwoman. Oh, makanku makin lama makin dikit. Makin powerful. Tapi hati-hati, kalau itu sudah diawali dengan sinyal lapar yang sering kita abaikan, nah jangan-jangan kita malah adaptasinya malah salah. Itu, Mbak. Yeah. Makanya Mbak, aku bersyukur Mbak 7 bulan roller coaster itu pengalamannya komplit, ya, pengalamannya komplit. Karena apa? Mbak merasakan sendiri pada saat ini Mbak lebih dominan, kalau aku dengar tadi berusaha rangkumin, dominannya di stres psikis karena Mbak kan parnoan, ya kan, pikiran, dan itu termanifest banget. Tensinya langsung melonjak, gula darah juga manteng 100-an, ya kan? Nah, itu indikatornya. Nah, begitu sudah tidak stres, bisa dikelola, turun kan tensinya? Turun. Gula darah walaupun turunnya mungkin belum signifikan karena ada histori DM, tapi tetap turun berapa poin. Betul. Ya kan? Sekarang berapa? 90-an sudah? Belum, masih 100 ya? Masih 100 berapa? Tadi pagi 108. Ah, 108. Ya kan? Tapi tensinya sudah normal, terutama yang batas bawahnya juga udah enak banget. Kalau tensi, saya ada catatannya sih. Buku tensi. Jadi kalau tensi itu, kalau pagi itu 137/83 gitu. Gitu. Tapi bisa kadang bisa lebih di bawah 120-an. Nah, ya kan. Nah, jadi itu membuktikan bahwa ketika tubuhnya memang sudah nggak stres,
indikator-indikator tensi itu pasti ikut turun, mengikuti. Ya. Iya. Itu, ya kan. Dan begitu udah nggak stres, mulai rileks, nafsu makan juga kembali. Betul. Lebih enjoy. Ya, saya sih beruntungnya saya punya dibantu sama Kobobi, sama Ciang, sama Usi Egi yang sering saya suka repotin, saya nanya macam-macam gitu. Jadi saya nggak salah langkah gitu kan. Pernah di awal saya ikut KF di September itu sebulan loh saya nggak bisa tidur, Kobobi, asli. Sebulan tidak tidur karena saya baca protokol olahraga. Jadi mesti olahraga. Jadi saya olahraganya itu pas saya pulang kerja. Nah tuh. Ingat nggak Bang Bobi waktu itu pernah bilang nggak boleh. Iya nggak boleh. Jadi saya pulang kerja, saya belum makan, saya olahraga tuh. Dan saya kan sukanya treadmill. Padahal sebenarnya kan tidak disarankan treadmill ya. Jadi setiap hari itu saya treadmill. Loh udah capek malamnya kok udah mandi air hangat udah makan, loh kok saya nggak bisa tidur malah mata terang benderang. Begitu 1 bulan begitu dan tapi anehnya badan saya nggak sakit, nggak capek, nggak apa gitu loh. Iya itu karena waktu itu Ponari kan masih seliter, VCO masih jalan segala macam, IH tapi pas Kobobi bilang, oh ini salah, apa segala macam, nggak boleh, nggak bisa tidur, ya jangan olahraga. Oh setelah itu di bulan kedua udah, pokoknya saya kalau nggak tidur, saya nggak bisa tidur malam atau tidur saya jelek kurang, pagi saya ke olahraga. Tunggu sampai tidur saya udah enakan, baru saya olahraga. Itu pun olahraganya tipis-tipis. Jadi kayak saya di kantor saya taruh beban barbel, ya 2 kilo, ya saya main-main seperti itulah. Pokoknya nggak mau forsir sampai sekarang. Ya, jadi kalau tidurnya bagus baru olahraga, plank 4 menit atau apa. Kalau tidurnya nggak bagus, skip olahraga benar-benar. Justru saya kalau nggak bisa tidur, ya saya leha-leha yang kayak Kobobi bilang. Jadi santai-santai, baring-baring di tempat tidur. Bisa untuk rileksnya bisa tidur, ya puji Tuhan. Nggak bisa tidur, at least badan saya istirahat gitu. Iya betul. Ya nggak kebayang kalau itu diterusin walaupun belum bergejala di bulan kedua, kalau polanya udah berubah bisa muncul lagi tuh tensi melonjak segala macam. Bisa ambiar. Iya, itu kebetulan di bulan 1 cadangannya masih bisa ngejar. Begitu di bulan 2 cadangannya udah 3,5, lah mulailah muncul gejala pasti. Nggak usah nunggu bertahun-tahun. Ya kan. Nah itu yang aku bilang, kadang-kadang kalau kita nggak paham bisa salah treatment, karena nganggapnya kan pilar olahraga wajib, ya kan. Pokoknya dalam 1 hari harus wajib ada olahraga. Lupa kalau selama sehari juga sudah aktivitas. Itu bagian dari olahraga. Kalaupun memungkinkan, kita juga bilangnya di protokol olahraga itu paling bagus di pagi hari. Pada saat kortisolnya itu lagi tinggi, ya kan? Kenapa seperti itu? Nah, penjelasan fisiologisnya simak nanti di rekaman TFH sama Mas Tio, ya kan, atau di grup tele. Jadi itu semua ada fungsinya, ada maksudnya, bukan semacam cuman checklist supaya sah KF-nya berarti puasa harus panjang, olahraga harus intens, terus berat badan harus cepat turun, gula darah puasa harus bukan itu. Mengenali titik keseimbangan tubuh masing-masing, itulah yang menarik. Iya. Ya kan. Nah, aku yang sering juga di Japri itu masalah gula darah 80. Banyak yang stres. Aduh, kok aku belum ketosis nih, belum gula darah 80. Saya bilang, nggak bisa, kasihan kalau patokannya 80, orang diabetes nggak lulus-lulus. Padahal sudah ketosis. Iya kan? Contoh Mbak Magda, riwayat HbA1c7 jadi 5,4. Gula darah puasa 100. Sudah bisa puasa panjang ini sekarang. Masa nggak ketosis? Iya kan? Itu. Nah, jadi
Makanya pemahaman fisiologi itu penting, komunitas juga penting, ya kan. Mbak Magda ini orangnya haus. Untungnya Mbak Magda ini orangnya haus sampai semua dicari tahu, ya kan. Ke Mbak Eva Badru aja juga diteleponin, ya kan. Gak apa-apa, ya memang itu gunanya komunitas. Ya kadang-kadang aku juga minta maaf kalau slow respon, ya kan. Dan aku juga banyak banget yang ini, tapi gak apa-apa. Aku bantu sebisaku. Luar biasa. Thank you loh Mbak Magda. Sama-sama. Terakhir ini ya Mbak Magda ya, karena kita sudah di penghujung. Tadi ada beberapa pertanyaan sudah di chat, aku sudah sampaikan dalam bahasaku, jadi moga-moga teman-teman yang bertanya sudah bisa nanti tinggal ngulang rekamannya, akan dapat ya jawabannya. Terakhir nih Mbak Magda, pesan dan saran kepada teman-teman yang ada di sini dan juga nanti yang akan menyaksikan, ya kan? Apa yang bisa Mbak Magda kasih pesan dan saran kepada mereka? Silakan. Oke. Di sini saya kalau yang nonton sekarang ini kan para master. Galak. Anggap aja cuma kita berdua. Anggap aja cuma kita berdua, Mbak. Nah, saya sih mau support untuk newbie karena saya kan juga masih newbie. Jadi buat teman-teman yang masih newbie, yakinlah bahwa KF akan membawa kita menjadi lebih sehat. Jangan ragu, apalagi bimbang. Bersabarlah jika hasil yang kita dapat tidak secepat harapan kita. Kalau kita galau, kalau kita khawatir sama kayak aku, Parnoan, teleponlah para suhu yang ada, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang baik hati mau menjelaskan. Karena pada saat dijelaskan, itu juga kan akan memberikan ketenangan lah buat kita. Jadi kita nggak galau lagi. Ingat, kalau kita sehat atau kita sakit, yang merasakan itu diri kita sendiri. Jadi jangan pusing dengan omongan orang. Jika kita sehat, maka keluarga kita yang paling bahagia. Kalau kita sakit, keluarga kita juga yang paling sedih. Jadi pesan saya, bijaksanalah dalam menentukan kehidupan kita. Seperti itu. Yes, mantap. Kayaknya itu yang bikin deg-degan dirangkai sebelum acara. Gak apa-apa, mantap. Pesannya kuat banget, ya kan? Ini dari seorang ibu rumah tangga, Mbak Magda, juga wanita karir juga, tapi beliau bisa memanage. Dan satu faktanya, Mbak Magda juga orang yang parnoan, tapi beliau bisa. Ya, jadi teman-teman yang masih suka galau, contohlah. Yang Mbak Magda aja yang parnoan 7 bulan, belum tuntas, tapi sudah bisa menemukan ritmenya. Dibantu oleh komunitas, ya kan, dan juga beliau haus untuk mencari tahu yang terbaik buat badannya seperti apa. Pilihan tetap ada di teman-teman, bukan di kita. KF hanyalah ikhtiar. Seperti yang tadi Mama Magda bilang, tubuh masing-masing yang merasakan, yang paling jujur, bukan omongan orang. Ya, oke, terima kasih Mbak Magda, thank you. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi, moga-moga bisa ketemu di darat ya. Kan rumah kita Kobobi. Kenapa? Kan rumah kita deketan, bisa kopi darat. Siap. Iya di Pamulang ya. Moga-moga kita dikasih kesempatan bisa ketemu ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai tepat jam 9.30. Jadi teman-teman bisa nanti terus menyimak TFA edisi spesial Ramadan ini. Jangan pernah ketinggalan ya. Minggu depan masih ada narasumber yang jauh lebih menarik. Dan pastinya unik, punya pengalaman up and down-nya, nanti kita kupas sama-sama. Oke, sampai di sini, selamat malam, dan jangan lupa tetap semangat ber-KF.